Oke, jadi seperti sudah kita kenal di pertemuan sebelumnya bahwa fotografi berbicara tentang menggambar dengan cahaya atau ya menggambar menggunakan cahaya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menggunakan cahaya itu? Ya, ada 3 hal di dalam fotografi terkait dengan bagaimana kita menggunakan cahaya. Ya, karena 3 lalu kemudian lebih dikenal atau disebut dengan segitiga exposure. Ya, ada 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, kecepatan, lalu diafragma, kemudian ISO. Nah, apakah itu? Masing-masing akan saya jelaskan satu persatu berikut ini. Oke, jadi kita akan belajar dari 3 variabel pencahayaan tadi. Dari segitiga exposure kita akan belajar dari satu hal yang pertama, yaitu shutter speed ya, atau kecepatan rana lengkapnya dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu? Jadi di dalam mekanisme kamera itu ada satu komponen ya, di dalamnya ada satu cermin. Kalau kita bisa perhatikan, nah cermin ini ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai pemantul supaya kita bisa melihat dari jendela bidik, dari viewfinder. Yang kedua, sebetulnya dalam mekanisme ini kamera analog, kamera film. Jadi sekaligus untuk menutup film supaya nggak terpapar cahaya. Nah, dengan menggunakan kecepatan tadi adalah sebetulnya seberapa cepat dan lambat rana di dalamnya itu membuka supaya film atau sensor tercahayai dengan baik, dapat menangkap cahaya. Nah, setelah cahaya itu ditangkap oleh sensor akan diolah menjadi data digital sehingga kita bisa memperoleh hasil gambar yang kita lihat. Nah, kecepatan di sini dinyatakan dengan satuan second atau detik ya. Jadi kalau di kamera digital ada menu di mana di sana tertulis 1/60, 1/125, 1/30 dan seterusnya. Itu artinya menunjukkan kecepatannya 1/60 detik. Kalau itu 60. Kalau 250 berarti 1/250 detik. Jadi secepat itu. Tapi bisa juga beberapa menu bisa sampai dengan 1 detik, ada bisa 4 detik gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kecepatan itu mekanismenya. Kita tertolong karena masih ada kamera analog yang bisa membantu kita untuk melihat. Jadi ketika kita pencet tombol shutter ini, nah dia akan ada gerakan cermin dan ada rana yang terbuka dan tertutup. Tadi sangat cepat karena 1/250 detik. Saya akan tunjukkan supaya teman-teman jelas ya, dengan kecepatan yang rendah kita akan dapatkan ini kecepatan 1 detik ya. Nah, dia akan terbuka selama 1 detik. Sekali lagi saya tunjukkan. Nah, selama rana itu terbuka, selama itulah sensor menangkap cahaya. Jadi kita bisa bayangkan kalau cahayanya banyak, cahaya berlimpah lalu terbuka lama, ya sensor akan tercahayai sangat lama. Nah, mekanisme kecepatan ini kalau saya analogikan itu seperti bendungan, ya pintu bendungan. Kalau teman-teman tahu pintu bendungan air itu, ya anggap aliran air sama, asumsikan sama. Lalu pintu bendungan ini kita buka dengan cepat sekali, lalu tutup lagi. Dibandingkan dengan kita buka perlahan, lalu kita tutup seperti mekanisme tadi. Apa yang terjadi? Ya benar, jumlah air yang mengalir pasti akan berbeda. Untuk kecepatan tinggi, saya pikir teman-teman bisa menyimpulkan pasti sedikit. Tetapi ketika terbuka dengan relatif lebih lama, pasti lebih banyak. Nah, itulah juga yang terjadi ketika rana kita buka cukup lama, maka cahaya yang masuk akan banyak. Nah, itulah bagaimana kita mengendalikan cahaya yang masuk ke dalam kamera kita yang ditangkap oleh sensor. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi poin yang pertama, selanjutnya saya akan bicara tentang diafragma. Nah, apa itu diafragma? Singkatnya sebetulnya diafragma adalah seberapa besar atau kecilnya tempat lubang cahaya itu masuk.
Ya, mungkin ini suatu yang baru atau asing bagi teman-teman, nggak masalah. Nanti kebingungan bisa dijawab ketika kita video conference. Tetapi intinya adalah lubang yang tadi saya jelaskan di dalam kecepatan itu seberapa besar kecilnya kita mau membuka atau menutup. Ya, saya akan analogikan supaya mudah dengan sebuah pintu bendungan, ya, atau pintu air. Ketika kita membuka pintu air dengan lebar tertentu, dengan jumlah air yang sama, ya ketika semakin lebar, otomatis jumlah air yang keluar lebih banyak. Sebaliknya, kalau membukanya tidak terlalu lebar atau lebih sempit atau setengah katakanlah, pasti jumlah air yang lewat, yang mengalir pasti lebih sedikit. Betul ya? Ya, jadi semakin lebar berarti semakin banyak air yang keluar. Analoginya begitu. Nah, dalam hal fotografi, yang mengalir bukan air ya, tetapi cahaya yang masuk yang ditangkap oleh sensor kamera. Sehingga semakin lebar kita membuka, semakin banyak cahaya yang ditangkap. Nah, sehingga tepat digunakan ketika apa? Ya, akan lebih tepat ketika cahayanya relatif sedikit. Ya, supaya kita bisa memperoleh cahaya yang cukup untuk menyinari sensor untuk mendapatkan gambar yang cukup tercahayai. Nah, jadi hanya di dalam mengoperasikannya nanti kita harus agak berpikir terbalik. Nah, ini yang seringkali membingungkan. Jadi semakin lebar bukaan diafragmanya, semakin kecil angkanya. Jadi kalau angkanya di angka kecil, itu bukan diafragmanya kecil, justru sebaliknya, lubangnya akan menjadi semakin besar. Nah, akan bisa di dalam lensa-lensa lama itu akan terlihat sekali ya. Saya harap bisa terlihat juga di dalam video ini. Ya, ketika saya putar begini, dia akan terlihat semakin mengecil. Berarti jumlah sinar yang ditangkap akan tentunya hanya sedikit. Sebaliknya, jika kita buka lebar-lebar, full bahkan, itu semakin banyak sinar yang masuk. Nah, itu konsekuensi yang pertama. Tentu ada konsekuensi yang kedua, adalah ketika bukaan diafragmanya itu lebar, ruang tajamnya menjadi sempit. Ya, ruang tajam disebut juga depth of field. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oleh karenanya, tetap di sini dulu, kita lanjutkan dengan ruang tajam. Ya, oke. Jadi ruang tajam singkatnya adalah bagian dari sebuah foto di mana itu masih terlihat tajam. Ya, kemudian bagian tidak tajam seringkali kita sebut dengan blur. Tentu ini istilah yang saya yakin teman-teman nggak asing ya. Jadi blur. Jadi kalau tadi diafragmanya bukaannya lebar, bagian yang tajam lebih sempit, lebih sedikit. Ya, kita biasa lihat kalau ada foto-foto yang close up lalu latar belakangnya blurry begitu ya. Itulah ya, ruang tajam berarti sempit. Tetapi sebaliknya kita kadang juga melihat ada sebuah foto dengan memperlihatkan kerumunan orang misalnya atau pemandangan yang luas, ada gunung, ada pohon, ada sawah, di mana semuanya terlihat tajam. Nah, itu ruang tajamnya luas. Nah, ruang tajam luas dihasilkan dengan diafragma yang tadi apa, besar atau kecil? Ya, kecil lubangnya tetapi angkanya yang besar. Nah, ini supaya teman-teman nanti ya, belajar untuk tidak bingung dengan istilah ini. Oleh karenanya supaya memudahkan pemahaman kita, kalau angkanya kecil kita sebut lebar ya, bukan besar. Kalau besar nanti bingung besar angkanya atau besar bukaannya. Jadi kalau besar bukaannya, lebar bukaannya itu angkanya kecil ya. Kita istilahkan saja lebar dengan sempit supaya kita tidak terlalu bingung dengan angka. Nah, jadi angkanya kecil, bukaannya lebar, angkanya besar, bukaannya sempit. Nah, ruang tajam tadi intinya adalah bagian yang masih tajam. Nah, tentunya ketika kita ingin membuat foto-foto yang memperlihatkan ada banyak komponen di sana, tentu kita akan membuat dengan ruang tajam yang sempit atau lebar? Ya, dengan ruang tajam yang luas ya, yang luas. Jadi diafragmanya dengan angka yang besar atau dengan bukaan yang sempit. Supaya semuanya terlihat. Kalau Anda satu kelas misalnya mau berfoto bersama,
tapi yang satu aja yang tajam, yang lain blurry, kan pasti protes teman-temanmu ya. Ya, kira-kira diafragma akan mempunyai konsekuensi begitu. Oke, jadi bagian yang ketiga dari segitiga exposure adalah ISO ya. Apa itu ISO? Jadi singkatnya atau mudahnya, ISO adalah tingkat kepekaan sensor terhadap cahaya. Artinya apa? Jadi ketika dalam situasi cahaya yang kita tangkap tadi, kita bisa atur seberapa sensitif sensor di dalam kamera kita. Kita beruntung karena di era digital ISO bisa kita ubah-ubah semau kita. Kalau di era film, Anda nggak bisa, karena film itu sudah ditentukan dari pabriknya bahwa ini ISO sekian. Jadi begitu kita masukkan, mau nggak mau ISO itu yang kita pakai. Oke, kembali ke dunia digital. Jadi ISO adalah kepekaan yang kita bisa atur supaya kita bisa menangkap sinar yang ada dengan kepekaan tertentu. Ya, di beberapa kamera dimulai dengan ISO 100, 200 ya, sampai ke sekian ribu gitu. Tentu setiap kamera berbeda-beda. Tapi prinsip yang ingin saya sampaikan adalah supaya teman-teman pahami, semakin tinggi atau semakin besar angkanya, itu sensor semakin peka terhadap cahaya. Artinya apa? Ketika cahayanya kurang, misalnya kita memotret di malam hari atau di dalam ruangan yang cahayanya tidak terlalu seperti di luar seperti ini, dengan ISO yang tinggi kita bisa mendapatkan cahaya yang cukup banyak karena sensor menjadi peka. Nah, tetapi sekali lagi tentu semuanya ada konsekuensinya. Nah, apa konsekuensinya? Ya, ada keterbatasan teknologi bahwa semakin tinggi ISO-nya, otomatis gambar yang dihasilkan itu semakin kasar ya, atau noisy. Ada distorsi di dalam gambar, tidak terlalu sebagus ketika di ISO rendah. Ya memang kita diuntungkan semakin maju teknologi juga beberapa kamera, terutama kamera profesional, distorsinya sangat noise-nya sangat rendah, sehingga meskipun di ISO yang sangat tinggi, gambarnya masih cukup punya kualitas yang baik. Ya, nanti akan ditampilkan diagramnya bagaimana ketika ISO tinggi, efeknya apa terhadap gambar yang kita hasilkan. Jadi saya tekankan sekali lagi, intinya ISO adalah tingkat kepekaan sensor terhadap cahaya. Demikian. Oke teman-teman, jadi selain segitiga exposure yang kita bahas terdahulu, ada satu bagian lain dalam fotografi, yaitu yang disebut dengan white balance ya, atau keseimbangan warna. Nah, sebetulnya ini prinsipnya simpel aja, bahwa di dalam warna-warna itu ada yang disebut dengan warna panas, warna dingin. Apa itu ya? Kita bisa bayangkan lah kira-kira kalau warna panas itu apa? Ya yang cenderung ke merah, orange itu kan kesannya panas. Tapi kalau biru, hijau itu kan suasananya dingin. Nah, di dalam settingan kamera kita juga ada satu fasilitas untuk mengatur supaya suhu cahaya sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kalau ruangan itu misalnya ruangan yang sama ya, Anda di kamar gitu atau di kelas, diterangi dengan cahaya lampu dari bohlam, pasti akan cenderung ke kuning kemerahan ya kan, orange begitu. Tapi kalau dengan lampu neon TL yang biasa yang putih itu pasti cenderung biru ya, suasananya jadi lebih adem gitu ya, lebih dingin, lebih sejuk. Sementara yang tadi dengan bohlam yang orange itu kesannya menjadi lebih panas sih. Nah, angka white balance ini bisa kita atur di kamera. Di beberapa kamera yang sudah semi pro ada pilihan untuk memilih angka berapa ya, jadi kita mau berapa dengan satuan Kelvin ya, mau berapa angkanya. Kalau di beberapa kamera yang DSLR yang entry level biasanya tidak tersedia pilihan itu, tapi ada menu-menu yang di PPT bisa dilihat lambangnya apa, artinya apa. Nanti silahkan itu bisa lebih detailnya di PPT. Tapi saya mau sampaikan prinsipnya aja, bahwa semakin besar angkanya itu semakin tinggi suhunya, sehingga kecenderungannya ya menghasilkan warna panas ya,
atau kuning atau coklat begitu, lebih ke arah sana. Sementara semakin sedikit angkanya atau semakin kecil angkanya akan cenderung ke arah biru. Jadi prinsipnya simpel seperti itu. Nah, dalam beberapa hal kamera-kamera modern sudah menyediakan fasilitas auto yang bisa diandalkan sehingga cukup membantu. Tapi saya pikir nanti teman-teman yang relatif newbie jangan terlalu dipusingkan dengan ini. Yang penting Anda bisa menguasai segitiga exposure dulu. Nanti dalam proses kita akan belajar lebih jauh. Karena di kamera ponsel pun ini sebenarnya tersedia. Hanya mungkin tidak seperti kalau kita bisa atur di DSLR yang semi pro atau bahkan yang profesional, karena pengaturannya kan semakin lebih akurat. Prinsipnya begitu ya. Oke.